Penguasa selalu punya cara untuk meninakbobokan rakyatnya. Salah satunya dengan membuat perut kalian kenyang. Asal dapat sembako, asal dapat nasi kotak, maka suara kalian dianggap sudah dibeli. Lucunya, bantuan makanan yang seharusnya darurat malah dijadikan program unggulan. Seolah-olah solusi dari kemiskinan adalah nasi, bukan pendidikan. Kalian pikir rakyat lapar itu cuma butuh makan? Enggak. Mereka juga butuh kepastian masa depan. Dan itu nggak bisa kita temukan di dalam nasi kotak. Saya tidak memaksa kalian untuk subscribe, tapi kalau isi video ini mewakili isi kepala kalian, ya kenapa tidak? Hari ini kita disuguhkan program makan bergizi gratis. Yang saya sendiri nggak tahu apakah masih berjalan di sekolah-sekolah atau ini cuma program anget-anget tai ayam. Karena sekilas program ini terdengar keren. Tapi pertanyaannya, apa gunanya makan bergizi kalau ruang kelas ambruk? Apa gunanya nasi dibagi-bagi kalau pendidikan dibiarkan pincang? Ini bukan anti bantuan ya, tapi kita harus sadar bahwa pemerintah kita lebih suka membuat rakyatnya kenyang ketimbang membuat rakyatnya cerdas. Lihat aja nasib guru honorer di negeri ini. Di Cianjur, Jawa Barat, ada Pak Usman, guru honorer di SDN Budi Setra. Beliau adalah seorang guru yang sudah mengajar 12 tahun, tapi hanya digaji Rp400.000 untuk 3 bulan. Itu artinya sekitar Rp130.000 sebulan. Lebih kecil dari uang jajan anak SMP. Di Kerawang, Jawa Barat, ada Pak Sodikin, guru SDN Cibalong Sari 01 yang sudah 17 tahun mengajar. Tapi karena gajinya pas-pasan, beliau nyambi jadi ojek online buat menghidupi keluarganya. Ironisnya, orang-orang kayak mereka ini tiap pemilu cuma dijanjikan akan diangkat jadi ASN. Padahal yang mereka butuhkan bukan janji, tapi kepastian hidup yang layak. Karena orang kenyang itu cenderung patuh. Nggak banyak nuntut, nggak banyak mikir. Dikasih mie, diem. Dikasih minyak, mangut. Lama-lama kita ini dibentuk bukan untuk berpikir, tapi untuk berterima kasih. Coba kalian pikir, berapa banyak bantuan dikasih menjelang pemilu? Kenapa bukan di awal masa jabatan? Kenapa rakyat hanya diingat saat mereka perlu suara? Di negara ini banyak anak-anak yang masih sekolah, tapi sambil jualan. Salah satunya Muhammad Rizky, siswa kelas 7 SMPN 4 Tanjung Pinang. Sepulang sekolah, dia membantu ibunya jualan kerupuk buatan tangan sendiri. Kerupuk dengan harga 5 ribuan yang dijualnya bukan cuma buat membantu ekonomi, tapi juga untuk menutupi biaya sekolah. Kalian bayangkan, anak seusia dia sudah memikirkan soal tanggung jawab keluarga. Sementara pejabat di sana sibuk mikirin proyek mercusuar. Padahal pendidikan itu fondasi. Mau negara maju, bukan dari jumlah truk-truk bantuan yang dibagi, tapi dari seberapa kuat sekolahnya berdiri. Tapi lucunya, sekolah rusak dibiarin. Guru-guru yang tulus dibiarkan pasrah. Anak-anak yang semangat malah dianggap beban anggaran. Sementara orang tua murid banting tulang cari kerja tambahan demi bisa bayarin buku dan seragam sekolah anaknya. Kita nggak butuh nasi gratis setiap hari. Kita butuh sistem yang membuat anak-anak kita bisa berdiri tegak dengan akalnya sendiri. Dan inilah realita yang harus kita hadapi. Rakyat dibuat kenyang supaya tidak banyak tanya. Rakyat disuap perlahan supaya tidak bisa bangkit. Tapi kalian ada di sini. Kalian menonton sampai di sini. Artinya kalian bukan rakyat yang bisa dibungkam. Karena suara kalian masih punya nyawa. Dan satu suara yang sadar lebih berbahaya dari 1000 yang kenyang. Kalau kalian merasa video ini membuat kalian berpikir, membuat kalian diam sejenak, dan mulai melihat dunia dengan cara yang baru, berarti kalian sudah menjadi bagian dari perubahan. Dan perubahan butuh tempat. Channel ini mungkin tempatnya.
Saya Mr. Jack. Sampai jumpa di keresahan berikutnya. Tetap waras, tetap kritis. Karena suara kalian penting, sekalipun ketika negara pura-pura tidak mendengar.